Di sini saya akan menjelaskan sistem hierarki Linux. Di antaranya ada bin, dev, etc, sbin, home, lib, roach, tmp, usr, dan var. Pertama ada bin. Cara mengaksesannya ls/bin. Nah, jadi bin ini merupakan bandengan dari binaries atau executables, di mana banyak terdapat program-program sistem yang esensial. Kemudian contohnya ya, gunakan ls-min/f/bin untuk melihat file-filenya. Jika Anda melihat daftar filenya, Anda akan melihat beberapa comments yang telah Anda kenal, seperti cp, ls, dan mv. Kemudian sistem hierarki Linux yang lainnya adalah dev. Cara mengaksesannya juga sama, yaitu ls, kemudian baru /dev. Nah, file-file di dev merupakan file-file device. File-file tersebut mengakses sistem device dan resource atau sumber daya, seperti disk drive, modem, dan memori. Misalnya, untuk membaca input dari mouse, maka dilakukan dengan mengakses dev mouse. Saya coba ya, ls dev mouse. Nah, karena pada laptop saya tidak ada hardware yang bernama mouse, jadi disebutkannya no such file or directory, yang artinya tidak ada di sini. Kemudian biasanya nama file yang diawali dengan fd adalah floppy disk device, fd0 adalah floppy disk drive pertama, dan fd1 merupakan yang kedua. Kemudian sistem hierarki Linux yang lain adalah etc. Cara mengaksesannya ls/etc. Nah, pada etc ini berisi sejumlah file konfigurasi sistem, seperti contohnya apa ya? Di sini nah, ada rc. rc ini adalah script inisialisasi sistem. Kemudian ada Bluetooth, kalender, dan lain-lain. Kemudian yang lainnya ada sbin, ls/sbin. Sbin ini berisi binary system yang esensial, di mana digunakan untuk administrasi sistem. Nah, ini isi-isi dari ls/bin. Dapat dilihat. Kemudian home, cara mengaksesannya juga sama, yaitu ls/home. Pada home ini berisi directory rumah atau home ya tadi dari para pengguna sistem. Sebagai contoh, karena user saya di sini adalah kemudian ada ls/home. Nah, di home ini berisi directory rumah dari para pengguna sistem. Karena usernya ini merupakan saya sendiri, nama saya Arimadi, jadi kalau saya aksesnya ls/home akan muncul nama user saya, atau bisa dibilang di sini nama user dari orang yang mengregister namanya pada Linux. Kemudian ada ls/lib. Jadi di lib ini atau library berisi share library image, merupakan file-file yang berisi kode di mana banyak program-program menggunakannya secara umum. Nah, ini ada banyak, ada Apermore, i386 Linux, GNU, LSB, dan sebagainya. Kemudian ada ls proc. Nah, proc mendukung virtual file system, di mana file-file disimpan pada memori, tidak pada disk. File-file ini mengacu pada berbagai proses yang jalan pada sistem, sehingga dapat memberikan informasi tentang program-program dan proses-proses yang berjalan pada saat tertentu.
Nah, jadi kalau mau lihat proses atau program yang lagi jalan, caranya dengan mengakses ls/proc atau proses. Kemudian ada tmp, cara aksesnya ls/tmp. Ini tampilan dari tmp. Penjelasannya, banyak program menyimpan informasi sementara di sini. Jadi program-program itu nyimpan informasinya sementara di ls/tmp ini. Kemudian ada ls/user, merupakan karena di sini saya tidak ada, jadi tidak tampil usr. ls/usr merupakan directory yang sangat penting, di mana berisi subdirectory yang berisi beberapa dari program-program dan konfigurasi file-file yang digunakan pada sistem yang paling penting. Di sini ada isinya bin, games, include, lib, local, sbin, share, dan src. Nah, kalau yang bin ini isinya tempat software yang nyata pada sistem Linux. Nah, jadi di ls/user ini isinya ada banyak. Contohnya kita mau akses bin ya. Jadi caranya ls/usr/bin. Nah, di usr bin ini adalah tempat software yang nyata pada sistem Linux. Ini ada banyak, berisi sebagian besar dari executable file bagi program yang tidak ditemukan pada tempat lain seperti bin. Kemudian kita akses lagi ya ls/usr. Kemudian kita akan masuk ke lokal ls/usr lokal. Nah, lokal ini berisi berbagai program dan file yang tidak esensial bagi sistem, atau hampir seperti usr yang di atas tadi. ls/user bin. Nah, ini ls/usr bin, games, include, lib, local, sbin, share, dan src. Nah, hampir sama, bin, etc, games, include, lib, main, sbin, share, dan src. Langsung saja. Kemudian yang terakhir dari sistem hierarki Linux yaitu ada var, ls/var. Nah, var ini berisi direktori yang sering berubah ukurannya, misalnya basis data atau database. Kita coba mengakses var log. Ini log. Caranya ls/var/log. Nah, di var/log ini berisi berbagai file untuk administrasi sistem, terutama sistem log, di mana mencatat error atau masalah pada sistem. Ya, sekian penjelasan sistem hierarki Linux dari saya yang singkat ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih waktunya untuk meluangkan waktu menonton video dari saya. Terima kasih sekali lagi.